Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, gimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu dan Bapak yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara pertemuan kelompok ini, yang biasa kita lakukan rutin setiap bulannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan memberikan dampak positif untuk kita semua ya. Nah, pada materi kali ini saya akan membahas modul ke-7 tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Salah satunya adalah dengan cara cuci tangan pakai sabun atau CTPS. Mungkin sekarang ibu atau bapak sering mendengar istilah itu ya, cuci tangan pakai sabun atau CTPS. Tujuan pembelajaran ini adalah supaya bapak-bapak dan ibu-ibu dapat mempraktekkan cuci tangan pakai sabun dengan benar. Biasanya ibu-ibu, bapak-bapak mencuci tangan itu seperti apa sih? Yang penting basah, terus yang penting kelihatan bersih. Jadi cuman kocok, basah, udah beres, langsung berkegiatan lagi. Padahal yang terlihat bersih itu belum tentu steril ya ibu-ibu ya. Jadi harus mencuci tangan itu harus dilakukan dengan benar gitu ya, dan tidak tergesa-gesa. Bagaimana cara cuci tangan yang baik dan benar itu? Nah, sekarang sebelum kita mempraktekkan, saya akan menjelaskan 6 langkah yang harus dilakukan pada saat kegiatan cuci tangan pakai sabun atau CTPS ya. Nah, yang pertama adalah basahi tangan dan gunakan sabun secukupnya, lalu gosok seperti ini. Ya, telapak tangannya digosok seperti ini. Nah, terus yang kedua adalah gosok punggung tangan seperti ini, ya, bergantian seperti ini ya, kanan kiri. Nah, yang ketiga adalah menggosok sela-sela jari seperti ini, bergantian. Ya, tujuannya adalah supaya kuman yang ada di sela-sela jari ini mati ya. Nah, terus yang keempat adalah letakkan ujung jari di atas telapak tangan, lalu diputar seperti ini ya. Ini juga bergantian kanan dan kiri, ini seperti ini. Nah, terus yang kelima adalah bersihkan ujung-ujung jari dengan secara bergantian dengan posisi mengunci seperti ini ya, supaya ujung-ujung jari kita juga bersih, terbebas dari kuman dan bakteri. Nah, terus yang keenam adalah menggosok ibu jari dengan cara memutar seperti ini ya, dilakukan secara bergantian. Nah, setelah itu tangan dibasuh dengan air bersih yang mengalir ya. Nah, tujuannya supaya kuman dan bakteri larut, tidak menempel di tangan kita. Nah, setelah dibasuh dengan air bersih yang mengalir, lalu ibu keringkan dengan menggunakan lap bersih ataupun tisu. Nah, lapnya harus lap yang bersih ya, jangan pakai lap kotor, karena kalau pakai lap kotor percuma dong, tadi kita sudah cuci tangan. Untuk lebih jelasnya, mari kita praktekkan bersama-sama yuk. Ibu, tadi sudah saya jelaskan ada 6 langkah yang harus dilakukan saat melakukan kegiatan CTPS. Nah, sekarang kita langsung praktekkan bersama-sama yuk. Nah, jadi pertama adalah basuh ya, tangan menggunakan air bersih mengalir. Nah, terus gunakan sabun secukupnya. Nah, usap dan gosok telapak tangan dengan posisi memutar seperti ini. Nah, yang kedua, gosok punggung tangan secara perlahan dan bergantian kanan dan kiri. Nah, terus yang ketiga adalah menggosok sela-sela jari supaya kuman yang ada di sela-sela ini mati ya. Ini juga bergantian ya, kanan dan kiri digosok sela-sela jarinya. Terus yang keempat adalah membersihkan ujung-ujung jari
Nah, seperti ini caranya. Letakkan ujung jari di atas telapak tangan. Lakukan secara bergantian ya. Letakkan di atas telapak tangan lalu diputar. Nah, seperti ini. Yang kelima adalah membersihkan ujung-ujung jari. Nah, dengan cara posisi mengunci seperti ini, lalu diputar. Dan yang keenam adalah menggosok ibu jari seperti ini secara bergantian. Ya. Nah, terus setelah selesai, nah, kita basuh dengan air bersih yang mengalir. Setelah selesai, nah, kita keringkan dengan menggunakan lap yang bersih atau tisu ya. Ingat lapnya harus yang bersih, jangan sampai lap yang kotor, karena kalau lap kotor percuma tadi kita cuci tangan ya. Nah, kalau misalkan ibu-ibu di rumah tidak ada keran air atau sumber air yang mengalir, ibu-ibu bisa menggunakan barang-barang bekas atau wadah bekas seperti ember yang dibolongin. Nah, nanti akan saya bahas di pertemuan berikutnya. Oke ibu-ibu, yuk sekarang kita kembali lagi ke ruangan. Ibu-ibu dan bapak-bapak sudah mempraktekkan semua ya CTPS. Gimana sekarang tangannya, kelihatan bersih nggak atau masih ada kotoran yang menempel? Kalau masih ada kotoran yang menempel berarti ada langkah yang kelewat. Coba diperhatikan lagi ya. Nah, terus apa sih yang dirasakan kalau kita sudah melakukan cuci tangan pakai sabun? Nah, otomatis tangan kita menjadi bersih, terhindar dari bakteri dan kuman ya. Seperti itu ibu-ibu. Setelah itu ibu-ibu bisa langsung melakukan aktivitas atau kegiatan lainnya kalau sudah melakukan CTPS. Nah, yang harus kita ingat selain 6 langkah tadi, nah, melakukan kegiatan CTPS ini minimal dilakukan selama 20 detik ya. Jadi jangan asal basah, asal bersih udah langsung ibu-ibu atau bapak-bapak melakukan aktivitas lagi. Jadi harus dilakukan minimal 20 detik. Nah, terus yang kedua adalah gunakan sabun cair atau sabun batang dalam wadah tertutup. Nah, terus yang ketiga, gunakan air yang mengalir, terus tidak berbau dan tidak berwarna. Seperti itu. Nah, baik, terima kasih ibu-ibu. Alhamdulillah pembahasan materi hari ini sudah selesai. Nah, mari kita tingkatkan kebersihan diri dengan cara CTPS untuk sebagai upaya pencegahan dan penanganan stunting. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa mempraktekannya di rumah.